Mereka telah menemui piring terbang di dekat Roswell. Namun hanya dalam waktu 24 jam, militer meralat pernyataannya tersebut dan mengklaim bahwa puing-puing itu sebenarnya berasal dari balon cuaca yang jatuh. Di tengah gurun Nevada yang tandus dan sunyi, berdiri sebuah fasilitas misterius yang dikenal sebagai Area 51, dikelilingi oleh pagar kawat berduri, sensor gerak, dan penjagaan ketat. Tempat ini menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar diungkap ke publik. Apakah ini sekedar pangkalan militer, ataukah pintu gerbang menuju dunia lain? Dalam video ini, kita akan membongkar misteri Area 51 dari awal hingga akhir. Sejarah Area 51 dimulai pada tahun 1955 di puncak Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pemerintah Amerika Serikat membutuhkan lokasi terpencil untuk mengembangkan pesawat mata-mata barunya, yaitu U-2, yang dirancang untuk memantau aktivitas Soviet dari ketinggian. Setelah survei udara dilakukan, para pejabat menemukan tempat yang sempurna, sebuah daerah terpencil di gurun Nevada dekat Groom Lake, sebuah danau kering yang ideal untuk landasan pacu. Tempat itu diberi kode nama Paradise Ridge untuk menarik pekerja. Meskipun akhirnya dikenal dengan nama resminya, yaitu Area 51. Pada awalnya, fasilitas ini hanya terdiri dari landasan pacu sederhana dan beberapa bangunan untuk mendukung proyek U-2. Tetapi keberhasilan pengujian U-2 mendorong pemerintah untuk memperluas fasilitas tersebut. Selama beberapa dekade berikutnya, Area 51 menjadi lokasi pengembangan dan pengujian berbagai teknologi pesawat canggih seperti A-12 Oxcart, pesawat mata-mata dengan kecepatan supersonik yang menjadi dasar bagi SR-71 Blackbird. Ada juga F-117 Nighthawk, pesawat siluman pertama di dunia yang berhasil menghindari radar musuh. Dari awal, kerahasiaan adalah prioritas utama Area 51. Para pekerja di fasilitas ini diangkut dengan menggunakan pesawat tanpa tanda pengenal dari Bandara Las Vegas, dikenal sebagai Janet Airlines. Mereka diwajibkan menandatangani perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat. Bahkan keluarga mereka tidak diberitahu tentang pekerjaan mereka. Lokasi ini dikelilingi sensor gerak dan penjaga bersenjata. Untuk melindungi rahasia yang ada di Area 51, pemerintah Amerika Serikat bahkan memperluas wilayah terlarang di sekitarnya, menciptakan zona udara yang tidak boleh dimasuki oleh pesawat sipil satu pun. Menariknya, selama bertahun-tahun, pemerintah Amerika Serikat resmi tidak mengakui keberadaan Area 51. Pada tahun 2013, dokumen CIA yang diklarifikasi melalui Freedom of Information Act mengungkapkan keberadaan fasilitas ini. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa Area 51 ini digunakan untuk pengembangan pesawat mata-mata U-2 dan proyek rahasia lainnya. Namun, informasi tentang aktivitas lebih lanjut di fasilitas ini tetap dirahasiakan. Ketatnya kerahasiaan ini justru menjadi bahan bakar bagi teori konspirasi. Banyak yang percaya bahwa Area 51 ini tidak hanya digunakan untuk pengembangan teknologi militer, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan dan penelitian UFO serta teknologi alien lainnya. Teori ini semakin diperkuat oleh beberapa laporan penampakan benda terbang di area sekitar 51 ini. Area 51 ini telah berkembang dari sekedar pangkalan militer menjadi simbol misteri global. Apakah fasilitas ini hanya digunakan untuk pengembangan teknologi canggih, atau ada rahasia yang lebih besar yang disembunyikan? Sejarahnya memberikan banyak sekali fakta menarik, tetapi juga meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Semua bermula pada bulan Juli 1947 di kota kecil Roswell, New Mexico. Seorang peternak bernama William Mark Brazel menemukan puing-puing misterius di ladangnya setelah mendengarkan suara ledakan di malam sebelumnya. Puing-puing itu terbuat dari bahan yang aneh, logam ringan yang tidak bisa dihancurkan, batang kecil seperti balok, dan material menyerupai foil. Ketika dilipat, itu kembali ke bentuk aslinya. Brazel ini langsung melaporkan semuanya kepada sheriff setempat, yang kemudian menghubungi pangkalan militer Roswell Army Airfield atau RAAF.
Pada 8 Juli 1947, RAAF mengeluarkan pernyataan resmi yang mengejutkan dunia. Mereka telah menemui piring terbang di dekat Roswell. Namun hanya dalam waktu 24 jam, militer meralat pernyataannya tersebut dan mengklaim bahwa puing-puing itu sebenarnya berasal dari balon cuaca yang jatuh. Pernyataan ini menciptakan gelombang skeptisisme di kalangan publik. Banyak yang mulai curiga bahwa pemerintah Amerika Serikat menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Para saksi mata termasuk Brazel melaporkan bahwa militer menyita puing-puing yang membawa mereka ke lokasi yang dirahasiakan. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa mereka melihat tubuh makhluk asing yang kecil di lokasi kecelakaan. Banyak yang percaya bahwa puing-puing dan tubuh makhluk itu dibawa ke area 51 untuk diselidiki lebih lanjut. Wow, gila. Salah satu tonggak utama dalam teori konspirasi UFO, banyak teori bermunculan termasuk klaim bahwa puing-puing itu adalah pesawat luar angkasa alien. Saksi mata lainnya seperti Mayor Jesse Marcel yang terlibat dalam pengumpulan puing-puing mengungkapkan bertahun-tahun kemudian bahwa puing-puing itu bukanlah material dari bumi. Menurut Marcel, balon cuaca adalah cerita pengalihan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Begitu misterius berarti Area 51 ini yang kita tahu ya. Yang kita tahu mungkin hanya beberapa kecil, tapi ternyata lebih banyak menyimpan teori konspirasi di dalamnya. Salah satunya insiden Roswell ini yang terkait dengan Area 51 ini. Dan saksi-saksinya pun banyak. Dari penemu pertama kali si Brazel ini dan termasuk orang yang mengumpulkan puing-puing itu. Gila. Pada tahun 1990-an, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan laporan yang mencoba menjelaskan insiden ini. Menurut laporan tersebut, puing-puing yang ditemukan di Roswell adalah bagian dari proyek Mogul. Sebuah proyek rahasia militer yang bertujuan untuk mendeteksi ledakan nuklir Soviet menggunakan balon cuaca canggih. Namun, penjelasan ini tidak memuaskan banyak orang yang percaya pada teori UFO. Selama bertahun-tahun, lebih banyak saksi mata bermunculan, mengklaim bahwa mereka melihat sesuatu yang lebih dari sekedar balon cuaca. Ada juga yang melaporkan dari tenaga medis militer yang mengaku melihat tubuh makhluk asing yang kecil yang sedang diotopsi. Kesaksian ini semakin memperkuat teori bahwa Amerika Serikat menyembunyikan teknologi alien dan bahkan makhluk luar angkasa itu sendiri. Banyak teori konspirasi yang percaya bahwa sisa-sisa insiden Roswell dibawa ke Area 51 yang kemudian menjadikan pusat penelitian teknologi alien, lokasi terpencil, dan keamanan ketat. Area 51 membuat tempat ini menjadi kandidat sempurna untuk menyembunyikan bukti-bukti dari dunia lain. Insiden Roswell tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah UFO. Apakah itu benar-benar piring terbang alien atau sekedar balon cuaca canggih? Atau mungkin itu hanya suatu yang lebih rahasia dari yang pernah kita bayangkan. Sampai hari ini jawabannya tetap menjadi tanda tanya. Tetapi kisah Roswell terus hidup sebagai simbol dari rahasia ingin tahu manusia tentang keberadaan kehidupan di luar bumi. Nah, kisah ini diperkuat oleh seseorang yang bernama Bob Lazar. Dia seolah-olah tahu semuanya tentang insiden Roswell dan Area 51 ini. Pada tahun 1989, seorang pria bernama Bob Lazar muncul dalam wawancara eksklusif dengan seorang jurnalis investigasi, Josh Knapp, di sebuah program berita lokal di Las Vegas. Lazar mengaku telah bekerja di sebuah fasilitas rahasia yang bernama S4, yang terletak di dekat dengan Area 51 ini. Got in a plane at the airport, flew to Groom Lake, where I deplaned and waited for a bus, and the bus drove me down to S4. The S4 facility is an area just off the Papoose lake bed, dry lake bed. Dalam pengakuannya, Lazar menyatakan bahwa dia ditugaskan untuk mempelajari dan merekayasa balik atau reverse engineering ya, teknologi alien termasuk pesawat luar angkasa yang konon ditemukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Lazar mengklaim bahwa ia bekerja pada pesawat luar angkasa berbentuk cakram
yang tidak berasal dari bumi. Salah satu tugas utamanya adalah memahami bagaimana sistem propulsi pesawat tersebut bekerja. Ia menjelaskan bahwa pesawat itu menggunakan sistem anti-gravitasi yang digerakkan oleh elemen misterius yang disebut elemen 115. Itu menurut Lazar. Elemen ini adalah bahan bakar yang memungkinkan pesawat melawan gravitasi yang melakukan perjalanan antar bintang. It consists of 9 hangars. The hangars have sloped doors on them with a sand texture coating. Around the opposite end of the hangars, there's the standard entrance where you're dropped off at, go through a security check, and inside there's a small complex. There is some office space, there's several laboratories. S4 ini lokasi yang lebih rahasia dari Area 51 menurut Lazar. S4 adalah fasilitas rahasia di dekat Area 51, tersembunyi di dalam gunung. Tempat ini memiliki hanggar-hanggar yang menyatu dengan lereng bukit. Dan di dalamnya terdapat 9 pesawat luar angkasa yang diduga berasal dari peradaban alien. Lazar juga menyebutkan bahwa teknologi yang ia lihat sangat jauh melampaui kemampuan manusia. Bahkan ia percaya bahwa pesawat-pesawat ini telah berada di tangan pemerintah Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Salah satu klaim paling kontroversial si Lazar ini adalah tentang elemen 115. Pada tahun 1989, elemen ini belum dikenal oleh sains dan tidak ada dalam tabel periodik. Lazar mengungkapkan bahwa elemen ini memiliki sifat unik yang memungkinkan pesawat alien menciptakan medan gravitasi sendiri. Menariknya, pada tahun 2003, para ilmuwan berhasil menciptakan elemen 115 di laboratorium, meskipun dalam bentuk mikroskopis, dan elemen ini dinamai Moscovium. Namun, versi buatan manusia ini tidak memiliki stabilitas yang diklaim Lazar. Setelah wawancara tersebut, Lazar menjadi pusat perhatian internasional. Namun, klaimnya juga banyak menimbulkan banyak kritik dan skeptisme. Sejumlah peneliti mencoba memverifikasi latar belakang si Lazar ini, tetapi banyak dokumen resmi seperti ijazah dari MIT dan Caltech, 2 universitas tempat ia mengaku belajar, tidak ditemukan. Pemerintah juga membantah bahwa ia pernah bekerja di Area 51 dan fasilitas lainnya. Meskipun banyak yang meragukan cerita si Lazar ini, ia juga memiliki pendukung yang setia. Beberapa orang yang pernah bekerja di Area 51 atau terlibat dalam proyek militer rahasia mengaku bahwa apa yang dikatakan Lazar sangat mungkin terjadi. George Knapp, jurnalis yang pertama kali mewawancarainya, tetap yakin bahwa Lazar mengatakan yang sebenarnya. Namun, para skeptis berargumen bahwa tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim Lazar, dan sebagian besar cerita Lazar tidak dapat diverifikasi. Kisah Bob Lazar memicu gelombang yang sangat besar pada minat Area 51 dan teori konspirasi tentang UFO. Buku, film, dan dokumenter mengangkat pengakuannya, termasuk film dokumenter Bob Lazar, Area 51, dan Flying Saucer. Yang dirilis pada tahun 2018, film ini memperkenalkan generasi baru pada klaim Lazar dan membuat namanya kembali menjadi perbincangan. Satu hal yang menarik tentang Bob Lazar adalah bahwa sejak pengakuan pertamanya pada tahun 1989, ceritanya tetap konsisten. Meskipun ia menghadapi tekanan, kritik, dan bahkan ancaman, Lazar tidak pernah menarik kembali klaimnya. Bahkan, ia mengaku bahwa setelah diwawancarai pertama, ia menjadi target pemerintah yang mencoba membungkamnya, termasuk insiden di mana rumahnya didatangi oleh FBI. Bob Lazar adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah UFO dan teori konspirasi. Apakah ia adalah whistleblower yang berani mengungkapkan kebenaran, atau hanya seorang pembohong ulung? Satu hal yang pasti, kisah Lazar telah membentuk cara dunia memandang Area 51 dan misteri teknologi alien hingga hari ini. Kisahnya tetap menjadi perdebatan sengit di kalangan ilmuwan, pemerintah, dan komunitas penggemar UFO. Penampakan UFO di sekitar Area 51 terus dilaporkan hingga beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah kasus terkenal pada tahun 1980-an ketika sekelompok turis yang mengamati langit malam di dekat Area 51 melihat cahaya aneh yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, berubah arah tiba-tiba dan menghilang dalam sekejap. Namun pemerintah Amerika Serikat selalu membantah adanya aktivitas luar angkasa di Area 51. Mereka mengklaim bahwa benda-benda yang dilihat oleh orang adalah pesawat eksperimental seperti SR. Mungkin di tengah banyaknya laporan penampakan UFO dan teori konspirasi yang mengelilingi Area 51, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apakah kita benar-benar sendirian di alam semesta ini? Misteri ini semakin dalam ketika kesaksian muncul bukan dari orang biasa,
tetapi dari mereka yang berada dari garis depan teknologi dan keamanan dunia, mantan personel militer dan pilot angkatan udara. Mereka yang telah bersumpah untuk melindungi kebenaran kini mengungkapkan kisah menakjubkan tentang pertemuan langsung dengan fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang sebenarnya mereka lihat di langit? Apakah yang membuat mereka yakin bahwa teknologi ini tidak berasal dari bumi? Di video berikutnya, kita akan menyelam lebih dalam ke dalam laporan-laporan kesaksian dari para saksi yang paling terpercaya, yang mungkin memegang kunci untuk mengungkap misteri terbesar dalam sejarah manusia. Tetaplah bersama saya, karena kebenaran mungkin lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita tentang teori konspirasi, misteri, dan tragedi yang belum terpecahkan. Sampai jumpa di next video berikutnya.